Baik, teman-teman semuanya, mari kita hari ini kita bahas tentang kisi-kisi soal UM, ujian madrasah 2021, mata pelajaran akidah akhlak. Baik, untuk kisi-kisinya saya sudah share di grup dengan menyatakan PDF. Boleh kalian semua buka. PDF-nya. Lalu coba simak baik-baik ya. Kita nggak lama, paling cuma 15 menit untuk penyampaiannya. Ya, waktunya tidak terlalu lama dan tidak banyak menggunakan kuota internet. Baik, coba perhatikan di poin nomor soal. Nomor 1, untuk soal UM kita menggunakan PG semuanya. Menggunakan PG, tidak ada esainya. Jumlah soalnya 40 soal. Itu dengan materi-materi dengan bobotnya 50% di kelas 9, 30% di kelas 8, dan 10%-nya di kelas 10. Itu bobot soalnya atau jumlah soal di semua semester, seluruh semester dari semester 1 sampai semester 6. Jadi untuk nomor soal 1, lihat. Dalam soalnya nanti akan disajikan dalil nakli. Dalil nakli itu dalil menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Di situ akan disebutkan, dipaparkan Quran surat An-Nahl. Quran surat An-Nahl ayat 36. Nanti peserta didik dapat menganalisa makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Tugas kalian sekarang adalah cari ayatnya, lalu perhatikan maknanya yang terkandung. Bisa saja nanti soalnya itu berbentuk ayat yang bergaris bawah itu mengandung makna apa gitu, dan lain sebagainya. Bisa saja seperti itu. Jadi tugas teman-teman semuanya adalah untuk menganalisis Quran surat An-Nahl ayat 36. Nomor 2 dilanjut ya, gampang lah, pasti bisa semuanya. Nomor 2, disajikan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah secara acak. Jadi dapat mengklasifikasikan sifat wajib bagi Allah yang salbiah. Ingat ya, yang salbiah saja. Artinya klasifikasi sifat wajib bagi Allah kan ada 4. Nafsiyah, salbiah, ma'ani, dan satu lagi ma'nawiyah. Nafsiyah itu sifatnya 1, yakni wujud. Salbiah ada 5, ma'ani ada 7, dan ma'nawiyah ada 4. Jadi teman-teman semuanya tinggal memahami tentang klasifikasi dari sifat wajib bagi Allah. Paham ya? Oke, dilanjut. Soal nomor 3. Disajikan ciri-ciri orang yang memiliki akhlak terpuji secara acak. Sendiri dapat menganalisis ciri-ciri perilaku ikhlas. Nah, pada semester 1 di kelas 7 kita belajar tentang sifat terpuji, sifat-sifat terpuji atau akhlak-akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikhlas, taat, khauf, dan tobat. Nah, dalam soal nomor 3 ini yang disajikan hanya perilaku, tentang ciri-ciri perilaku ikhlas. Nah, makanya dari teman-teman semuanya tinggal mencari makna atau menganalisis ciri-ciri perilaku ikhlas. Bisa kalian cari di LKS yang pernah kalian pelajari dulu di kelas 7 kalau misalkan teman-teman semua masih ada LKS-nya. Jangan dibuang makanya. Oke, paham ya? Jadi tinggal kalian pelajari semuanya. Tidak semua ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Semuanya penting dipelajari, tapi yang diambil untuk soal nomor 3 kita mengambil tentang ikhlas. Oke, lanjut ya. Soal nomor 4 itu bab materi tentang adab sholat dan zikir. Adab sholat dan zikir ini di kelas 7 ya, semester 1.
Jadi diharapkan dalam soalnya nanti disajikan beberapa adab dalam sholat dan zikir. Peserta didik dapat mengidentifikasi adab sholat. Jadi teman-teman semuanya tinggal cari atau pahami makna atau materi tentang adab sholat. Bagaimana sholat yang baik, itu bagaimana etika dalam sholat itu seperti apa. Agar apa? Agar dalam pelaksanaan sholat kita itu khusyuk dan sholat kita diterima. Karena bagaimanapun ketika sholat kita itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dilanjut dengan soal nomor 5. Disajikan kisah Nabi Sulaiman. Pada bab ini dari bab terakhir ya biasanya. Pokoknya yang keteladanan seorang tokoh itu berada di bab terakhir tiap semesternya. Sini kita di kelas 7 semester 1 itu tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Tugas kalian adalah nanti mencari itu atau memahami sifat-sifat atau keteladanan Nabi Sulaiman. Nanti di poin soalnya, jadi teman-teman semua dituntut untuk bisa menunjukkan keteladanan Nabi Sulaiman itu yang seperti apa. Itu saya pahami ya. Bentar. Oke. Dilihat di soal nomor 6. Kita lanjut soal nomor 6. Peserta didik dapat menunjukkan salah satu nomor 6. Peserta didik dapat menunjukkan salah satu bukti bahwa Allah memiliki asmaul husna an-nafi. Artinya apa? Yang memberikan manfaat. Nah, di sifat-sifat atau asmaul husna ini kan ada 10 loh. 10 asmaul husna. Di materinya kan kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal menunjukkan bukti bahwa Allah memiliki asmaul husna an-nafi. Buktinya yang seperti apa? Ya kalian rasakan bahwa Allah itu memberikan manfaat bagi semua makhluk Allah. Nomor 7 dilanjut. Peserta didik dapat memahami makna sifat al-Ghafar. Al-Ghafar artinya apa? Allah Maha Pengampun. Ya. Allah Maha Pengampun. Nah, maka teman-teman semua tinggal pahami gitu, bahwa sifat al-Ghafar-nya Allah itu yang seperti apa. Nah, nanti itu tertuang dalam soal nomor 7. Dilanjut soal nomor 8. Disajikan Quran surat Al-A'raf ayat 180. Di situ dijelaskan untuk supaya kalian teman-teman semua menjelaskan isi kandungan ayat tersebut. Jadi teman-teman tugasnya adalah mencari atau melihat, bisa di Quran terjemah, Quran yang ada terjemahannya bisa, atau lihat di LKS-nya. LKS-nya di mana nih? Di kelas 7 semester 2 tuh ya. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Kalian pahami artinya, baca, pahami artinya, nanti biar supaya ketika dalam mengerjakannya gampang. Oke. Dilanjut soal nomor 9. Peserta didik dapat menganalisis tugas malaikat Jibril. Tugas-tugas dan sifat-sifat malaikat Allah serta makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan ini di bab ini itu tugas kalian nanti adalah untuk mengetahui tugas malaikat Jibril itu apa. Itu apakah menjaga pintu surga atau menurunkan wahyu gitu. Ya, dari Allah kepada para nabi atau dan lain-lainnya. Dilanjut soal nomor 10, menyebutkan sifat-sifat malaikat. Nah, pastinya sifat-sifat malaikat itu berbeda dengan makhluk yang lainnya. Beda dengan jin, berbeda dengan iblis, berbeda dengan setan. Lagi berbeda dengan manusia. Makanya sifat-sifat tersebut wajib kalian ketahui. Dilanjut soal nomor 11. Diuraikan sebuah contoh tentang perilaku manusia yang melakukan amal kebaikan dengan yang selalu ingin dilihat dan disaksikan oleh orang lain. Soal ini dapat menunjukkan salah satu sifat tercela. Jadi di sini pada bab akhlak tercela, ria dan nifaq. Ria artinya apa? Pamer lah ya. Ria artinya pamer.
Sebentar, aku nggak ada soal. Hesti gimana, ada suaranya Hesti? Udah ada, Pak. Nah, tuh kan yang lainnya ada. Oke, ini kita udah nyampe nomor 10 ya. Iya, Pak. Oke. Yang lainnya coba bisa diperhatikan atau coba cara supaya ada suaranya di otak-atik lah. Gitu. Kalian pasti bisa, Hesti juga bisa kan gitu. Ya, Hesti Iya, juga Pak. bisa. Nah, tinggal kalian kan ahli dalam IT gitu ya. Main-main HP kan pasti paling bisa gitu. Cobalah pasti bisa kok ya. Biasa pada di pagar kopi nambah gaya jalan dia atuh besok Coba nanti kalau misalkan gimana ambil chatan sama teman-temannya, gimana supaya bisa ada suaranya ya, Hes. Bantu teman-temannya, Hes. Iya, Pak. Oke, sambil dilanjut ya. Ini sambil direkam, nanti rekamannya bisa saya share juga. Insya Allah. Dilanjut ke soal nomor 11 nih. Di sini diuraikan sebuah contoh tentang perilaku manusia yang melakukan amal kebaikan dengan selalu ingin dilihat dan disaksikan oleh orang lain. Nah, peserta didik dapat menunjukkan salah satu sifat tercela. Artinya, apakah ria, apakah nifak gitu ya. Nah, dalam soal nomor 11 ini, itu termasuk ria kah atau termasuk nifak kah? Paham ya? Itu tinggal kalian pahami aja soalnya. Tanya. Soal nomor 12 menyebutkan ciri-ciri orang munafik. Nah, ini hadisnya sudah ya. Ayatul munafiki salasun. Nah, ciri-ciri orang munafik itu ada berapa? Ada 3. Ya, yang kalian ketahui. Tinggal dilanjut hadisnya. Gitu. Lanjut soal nomor 13 biar waktunya nggak terlalu lama ya. Disajikan bagan tentang berbagai adab dalam beribadah. Peserta didik dapat menunjukkan bagan tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Ini di bab tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa di kelas 7 semester 2. Gitu. Tugas kalian adalah nanti menentukan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, di antara adab membaca Al-Quran dan berdoa, di sini peserta didik nanti dibuat pilihan. Gitu. Bagaimana adabnya orang yang sedang membaca Quran atau bagaimana adab orang yang berdoa itu seperti apa agar adab-adab tersebut bisa kita lakukan dan adab-adab tersebut bisa kita amalkan di dalam keseharian kita. Nanti dituangkan dalam soal nomor 13, teman-teman nanti akan ditemukan soal dengan bagan tentang berbagai adab. Tinggal dicocok-cocokkan kayak gitu. Oke, nomor 14 ya. Dalam bab kisah keteladanan Ashabul Kahfi gitu. Jadi nanti teman-teman semua diminta untuk menunjukkan keteladanan kisah Ashabul Kahfi. Jadi mana nih keteladanan Ashabul Kahfi ini yang perlu kita contoh. Nah, gitu. Yang patut atau pertanyaan bisa saja yang tidak termasuk gitu. Keteladanan Ashabul Kahfi itu yang mana gitu. Soalnya seperti itu. Tidak jauh dari seperti itu. Baiklah ya. Dilanjut soal nomor 15. Kita sampai jam 8.40 ya. Karena waktunya sampai jam 8.40. Kita batasi biar tidak terlalu lama. Lanjut nomor 15. Perilaku yang harus dimiliki oleh orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi tugasnya adalah setelah kita beriman kepada kitab-kitab Allah, si manusia itu nanti harus ngapain? Apakah hanya diam saja atau akan terus meningkatkan keimanannya sehingga mengamalkan segala ajaran-ajaran yang diajarkan oleh atau yang diperintahkan oleh Allah. Nah, di situ ya. Nanti pasti ada pertanyaan demikian. Perilaku yang seperti apa sih gitu yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu ada di soal nomor 15. Oke, nomor ini
masih di bab ini hakikat beriman kepada Allah, cuman nomornya di nomor 34. Itu. Kan ayat-ayat adalah kewajiban beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab sebelumnya. Ayat Al-Quran. Jadi teman-teman tinggal bisa jadi maknanya apa gitu. Bahwa isi kandungan Al-Quran itu tentang apa gitu. Soalnya seperti itu. Oke, dilanjut ya. Soal nomor 16. Disajikan uraian tentang sifat-sifat tercela peserta didik dapat menganalisa paragraf yang berkenaan dengan akhlak tercela ananiah. Nah, di sini bab tentang akhlak tercela kepada diri sendiri ada ananiah, putus asa, godob, dan tamak. Ananiah itu apa? Putus asa itu apa? Godob itu apa? Tamak itu apa? Oke, salah ananiah itu kan apa? Egois gitu. Ananiah. Putus asa kan putus harapan, godob marah, tamak itu rakus gitu. Jadi teman-teman tinggal menentukan nanti sifat tercela ananiah yang seperti apa. Oke, dilanjut ke soal nomor 17. Disajikan uraian dari dampak negatif sifat-sifat tercela. Setelah kita atau manusia itu melakukan sifat-sifat tercela, pasti ada dampaknya. Nah, dampaknya itu seperti apa? Apakah jadi miskin, ataupun jadi dijauhi oleh orang, atau tidak disukai orang, atau bahkan dibenci sama Allah gitu. Ya. Nah, ini sifat-sifat. Ini diuraikan tentang dampak negatif dari sifat-sifat tercela. Nomor 18, adab kepada guru. Nah, di bab adab kepada guru ini di kelas 8 semester 1. Jadi tugasnya adalah mendeskripsikan dalil adab terhadap orang tua dan guru. Nanti disajikan soal Quran surat Al-Isra ayat 24, yaitu kandungan ayat tersebut. Nah, jadi tugas kalian adalah memahami isi kandungan dari ayat tersebut, Quran surat Al-Isra ayat 24. Lihat saja di LKS ataupun di Al-Quran yang ada terjemahannya. Nomor 19, biar cepat ya. Di kelas 8 semester 1 tentang keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Ayub. Di sini teman-teman nanti diminta untuk menunjukkan 4 keteladanan Nabi Ayub. Nah, keteladanan Nabi Ayub seperti apa? Kalian bisa baca kembali, diulang, dibuka-buka kembali, atau bolehlah searching di internet gitu ya, boleh gitu. Karena tidak semuanya yang internet itu jahat gitu. Tapi ada juga yang baiknya, banyak yang baik. Kita ambil hikmah atau ambil kebaikannya aja. Oke, saya paham ya. Dilanjut, ini soal ke-20. Tentang materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Menunjukkan contoh penerapan sifat Rasul. Nanti peserta ini dapat menerapkan sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Ini biasanya kalau pertanyaan seperti ini, isi soal itu tentang pernyataan atau tentang kisah seseorang gitu ya. Kisah seseorang yang dikaitkan dengan iman kepada Rasulullah. Gitu. Jadi jangan ketika melihat soal tentang yang seperti ini nantinya. Di soal 20. Pasti hampir setiap soal yang isinya seperti ini pasti menerapkan sifat Rasul, pasti selalu kehidupan seseorang yang dikaitkan dengan iman kepada Rasul. Gitu. Nomor 21, coba lihat ya. Disajikan berbagai dampak positif dari sifat terpuji secara acak. Nah, ini dapat menentukan dampak positif dari tasamu. Dampak positif artinya dampak yang baik. Kelebihan jika manusia itu memiliki sifat tasamu itu seperti apa? Nanti kalian tinggal disebutkan. Misalkan tasamu itu kan toleransi gitu ya. Artinya banyak, misalkan seseorang yang memiliki sifat tasamu gampang dikenal orang, tidak dibendung sama orang, mudah bergaul dengan masyarakat dan lain-lain. Itu ada di soal nomor 21. Dilanjut soal nomor 22, peserta ini dapat menjelaskan dampak dari sifat hasad. Hasad itu kan artinya dengki gitu. Akhlak tercela, ini di bab tentang akhlak tercela terhadap sesama manusia. Sifat-sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Nah, yang kalian perlu adalah kalian memahami dampak dari sifat hasad. Orang yang hasad jadi apa gitu Bu? Ya.
Oke. Dilanjut nih. Soal nomor 23 menjelaskan cara menghilangkan sifat dendam. Dendam itu kan apa? Suatu ungkapan gitu ya dalam diri manusia, ketidakpuasan gitu untuk membalas yaitu apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Betulnya kita nggak perlu seperti itu ya. Nah, maka bagaimana cara untuk menghilangkannya? Silakan kalian boleh lihat di LKS di kelas 8 semester 2. Oke. Paham ya? Gitu. Pasti paham ya? Gampang lah. Paham, Pak. Ya. Sinyalnya kuat nih, Hesti nih. Oke. Yang lainnya nih masih. Oppo A35 siapa ya itu ya? Oppo A5s. Lesi Enggak. Saraswati, Pak. Oh, Lesi ya. Kirain Teng. Soalnya nggak ada namanya ini, cuma ada Oppo. Lupa HP-nya dikasih nama, Oppo Pak. A5s. Gitu. Lupa dikasih nama. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kedengaran suaranya kan ya? Kedengeran. Oke. Udah Dilanjut ya. kedengeran. Ya. Dilanjut ya. Santai lah. Kita belajarnya santai aja. Yang penting kalian bisa. Oh, mau nanya nih LKS yang dari kelas 1 masih ada nggak? Dari kelas 1 Masih. jadi soalnya pasti apa materinya dari situ semua ada nih. Kalian tinggal baca. Saya ingatkan sama teman-teman semua. Jangan sistem kebut semalam ya. Karena itu hanya bikin kamu capek aja. Itu mulai dari sekarang nih teman-teman mulai dibuka gitu. Buka LKS-nya. Jadi jangan sistem kebut semalam karena itu bikin capek. Waalaikumsalam. Nggak ada, Neng. Ya. Oke, dilanjut nomor 24 ya. Menyebutkan etika bergaul yang dibenarkan. Oke. Lihat. Di sini materinya tentang adab kepada saudara. Ada tamu. Di kelas 8 semester 2 ya. Gitu. Jadi tugas kalian nanti menentukan kandungan ayat tentang adab kepada saudara dan teman. Etika bergaul yang dibenarkan itu seperti apa? Nah, di situ ada di LKS kelas 8 semester 2. Yang harus kita lakukan sebagai remaja itu seperti ini. Nah, nanti tertuang dalam soal nomor 24. Dilanjut. Ini di soal nomor 25 tentang keteladanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Tugasnya adalah menganalisis keteladanan sahabat Abu Bakar. Sifat atau sifat-sifat baik keteladanan yang dilakukan oleh Abu Bakar untuk supaya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad bisa meniru beliau-beliau karena beliau adalah sahabat dekat dengan Rasulullah. Yang pasti keteladanannya sangat jauh berbeda dengan kita. Makanya kita patut meniru keteladanan beliau-beliau ini, terutama sahabat Abu Bakar. Makanya untuk gampangnya pasti setiap yang namanya keteladanan itu yang baik-baik gitu ya. Makanya nanti dalam soal nomor 25 ini sifat keteladanan sahabat Abu Bakar itu seperti apa? Cari aja yang baik-baik. Gitu. Kalau pemalas atau suka menghardik, nah pasti itu bukan jawabannya. Nomor 27 dilanjut ya. Oke, nomor 27. Oh, mana nomor 27? Nomor 26-nya mana ya? Oh, nomor 26 nanti di bawah. Disajikan berbagai tanda-tanda kiamat. Peserta didik dapat menunjukkan tanda-tanda tanda kiamat. Aduh, 10 menit lagi ya. Oke, waktunya 10 menit lagi kita selesai nih. Oh, bukan 10 menit, malah tinggal 6 menit lagi. Dulu sebentar. Oke, nomor, aduh. Oke, ya, dilanjut Neng. Lihat nomor, kenapa Neng? Ini diacak-acak. Neng siapa? Lesi. Nomor
26. Nah, nomor 28 sudah dapat menjelaskan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir seperti apa? Kalian nanti bisa dicontohkan lah yang sesuai dengan orang-orang yang iman kepada hari akhir. Terus nomor 26 ini kan Quran surat Al-Hajj ayat 7 tentang Yaumul Ba'as. Artinya Yaumul Ba'as itu kan hari kebangkitan. Nanti kalian peserta didik atau kalian bisa menentukan makna yang terkandung di dalamnya seperti apa. Nomor 29 ya, sudah dapat menganalisis tahapan-tahapan kehidupan manusia di alam gaib. Jadi mulai dari alam ruh kan dulu, alam rahim, alam kandungan, terus masuk ke alam dunia, setelah alam dunia masuk ke alam barzah masuk ke alam yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul ma'ash, yaumul hisab, terus sampai kepada syirat. Nanti tujuannya apakah kita ke surga atau ke neraka. Ya, jadi bisalah diurutkan. Dia lanjut nomor 30. 4 menit lagi ya. Selanjutnya dapat analisis 4 golongan manusia berdasarkan ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Ada yang kalimatnya ada orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu gitu, yang begitu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri gitu. Tinggal dicari lagi ya di kelas 10 semester 1. Semester kemarin. Terus nomor 31, disajikan contoh alat terpuji kepada diri sendiri yang berkenaan dengan sungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan. Artinya ini pekerja keras ya. Artinya ini bekerja keras. Oke, tinggal kalian lihat orang yang bekerja keras seperti apa. Terus nomor 32, peserta didik dapat menunjukkan ciri-ciri yang memiliki akhlak terpuji kreatif. Kreatif artinya bisa menginovasi gitu ya, kreatif. Ada kreatif, produktif, inovatif kan materinya ya itu dulu. Oke, bisa dipahami ya, gampang lah ya. Nanti kalian tinggal jelaskan ciri-ciri yang memiliki alat terpuji kreatif seperti apa. Sebagai pemalas atau yang lainnya. Disajikan berbagai dampak positif dari alat terpuji secara menunjukkan alat terpuji berilmu. Nah, orang yang berilmu itu seperti apa? Gitu ya, orang yang berilmu artinya orang yang memiliki pengetahuan. Gitu. Maka sesuai dengan orang yang memiliki ilmu, gitu. Seperti apa jadinya kita orang dampaknya? Jadinya orang yang berilmu itu apa? Apakah jadi terpuruk atau jadi sukses gitu dan lain sebagainya. Di nomor 34, nomor 34 ya, disajikan bagian tentang keteladanan dari para khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin di sini kisahnya tentang sahabat Umar. Gitu, nanti ada bagian gitu. Yang termasuk keteladanan sahabat Umar apa gitu. Lah, soalnya seperti itu. Oke, dilanjut. Nomor 35 ini tentang takdir, kode dan koda. Uraian tentang takdir Allah. Menganalisis pembagian takdir. Ada takdir mu'alaq, takdir mubram. Nah, penjelasannya tinggal kalian cari sendiri. Terus akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Dampak dari pergaulan, dampak negatif. Nah, dampak negatif akibat perilaku remaja. Kalau kita melakukan kenakalan remaja, dampaknya apa? Nah, di sini nanti kalian bisa menentukan di pertanyaan. Oke. Terus nomor 37 disajikan tentang upaya remaja untuk memiliki sifat terpuji. Nah, gitu ya. Dua waktunya 1 menit lagi. Disajikan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat. Adab terhadap lingkungan. Apa yang harus kita lakukan terhadap lingkungan? Kalian tinggal cari Quran surat Al-Hujurat dan pahami maknanya. Disajikan Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang hubungkan dengan berbagai fenomena kerusakan alam yang terjadi pada masa sekarang. Jadi ini biasanya berhubungan dengan lingkungan sekitar, di sekitar kita ya. Coba perhatikan aja lingkungan sekitar kita apakah sesuai dengan Quran surat Al-A'raf atau tidak. Nomor 40 yang terakhir ini dari dapat mengisi karakteristik Utsman bin Affan yang harus diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gitu ya, yang harus kita contoh dari sifat Utsman bin Affan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, tinggal kita praktekkan dan bisa kita tuangkan untuk menjawab soal nomor 40. Oke. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ada ya. Oke. Ada.
Ya, ini ada tambahan waktu sebetulnya 5 menit. Nggak apa-apa lah ya. Kita cukupkan. Pokoknya kalian tinggal baca-baca. Saya ingatkan teman-teman, jangan SKS. SKS itu kan sistem kebut semalam. Kalau begitu misalkan kalian belajar dari jam 8 sampai jam 11 malam. Besok paginya ngantuk gimana? Nggak fokus. Karena nanti sistem ujian madrasahnya kita menggunakan komputer. Kebayangkan 1 jam di depan komputer itu pusing neng, panas karena radiasi. Nah, makanya harus jaga kesehatan, terus jaga kondisi tubuh, tetap semangat. Yang pasti makan makanan yang sehat ya. Jangan sampai ketika pelaksanaan UM kalian sakit. Karena akal tidak akan sehat ketika badannya sakit gitu. Nggak akan semangat kalau badannya sakit. Makanya jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kemanapun. Karena itu salah satu upaya kita untuk pencegahan agar kita tetap sehat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada apapun bisa kalian japri ke nomor saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pada pakai aplikasi kan? Aplikasinya disimpan buat alumni nanti. Nah.